Bukan main, mobil listrik lokal Aletra bikin geger Gias 2025. Di tengah gempuran mobil listrik dari Cina, Jepang hingga Eropa, ternyata Indonesia punya kejutan besar yang siap bikin heboh pameran otomotif terbesar tanah air. Ya, merek mobil listrik lokal bernama Aletra resmi tampil di Gias 2025 dengan membawa model andalannya yang bernama Aletra L8 EV. Sebuah MPV listrik yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terluas di kelasnya. Kehadiran Aletra jelas bukan sekedar ikut-ikutan tren mobil listrik. Ini adalah langkah besar untuk menunjukkan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan pemain global. Menariknya, Aletra bukan hanya sekedar merek baru. Di baliknya, ada kolaborasi kuat antara PT Sinar Armada Globalindo dari Indonesia dan Livan Otomotif yang sudah berpengalaman di dunia otomotif. Jadi, ada perpaduan visi lokal dengan teknologi mumpuni yang siap membuat Aletra jadi pemain serius di pasar mobil listrik. Lalu apa saja yang ditawarkan mobil ini? Mari kita kupas lebih dalam. Aletra L8 EV, MPV listrik dengan kabin terluas di kelasnya. Model yang dibawa Aletra ke Gias 2025 adalah Aletra L8 EV. Sebuah MPV listrik yang langsung menyasar pasar keluarga Indonesia. Kenapa ini penting? Karena segmen MPV masih jadi favorit masyarakat kita, dan Aletra tampaknya paham betul soal itu. L8 EV diklaim memiliki kabin terluas di kelasnya, yang artinya kenyamanan penumpang akan jadi prioritas utama. Dengan desain elegan dan dimensi lega, L8 EV cocok untuk mereka yang butuh mobil keluarga, tapi ingin tetap mengikuti tren ramah lingkungan. Selain kabin lega, Aletra L8 EV juga dibekali dengan berbagai fitur canggih. Mobil ini membawa teknologi modern seperti layar infotainment besar, fitur keselamatan aktif, dan sistem baterai dengan jarak tempuh yang memadai untuk kebutuhan harian maupun perjalanan jarak jauh. Hal ini berkemungkinan akan membuat Aletra L8 EV bisa jadi penantang serius MPV listrik dari merek-merek besar seperti BYD, Toyota, atau bahkan Tesla yang kini mulai melirik segmen MPV. Aletra bukan pemain biasa. Bagi yang belum tahu, Aletra sebenarnya sudah melakukan debut globalnya pada ajang GJAW 2024 lalu. Namun di Gias 2025 adalah panggung yang lebih besar. Di sini, Aletra akan benar-benar menunjukkan taringnya kepada publik luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mereka bahkan menargetkan pengiriman unit L8 EV ke konsumen dimulai pada Juni 2025, sehingga para pembeli tidak perlu menunggu lama setelah peluncuran. Tidak berhenti sampai di situ, Aletra juga sedang gencar membangun jaringan dealer. Tahun ini, mereka menargetkan punya 15 dealer di berbagai kota besar Indonesia. Strategi ini penting karena salah satu tantangan terbesar merek mobil baru adalah membangun kepercayaan konsumen. Dengan jaringan dealer yang kuat, Aletra bisa memastikan pelayanan purna jual yang baik dan ketersediaan suku cadang yang memadai. Masuknya Aletra di Gias 2025 jelas membawa kebanggaan tersendiri. Selama ini, kita selalu mendengar nama-nama besar seperti Toyota, Honda, BYD, atau Tesla mendominasi berita otomotif. Sementara produk lokal jarang terdengar. Kehadiran Aletra menunjukkan bahwa Indonesia juga bisa menghadirkan inovasi di sektor otomotif, khususnya mobil listrik yang sedang jadi masa depan industri global. Apalagi, pemerintah Indonesia memang sedang mendorong adopsi kendaraan listrik lewat berbagai insentif. Kehadiran merek lokal seperti Aletra bisa mempercepat tujuan tersebut.
Bayangkan jika mobil listrik buatan Indonesia bisa bersaing di pasar lokal dengan harga terjangkau, tentu dampaknya akan besar, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi nasional. Namun, jalan Aletra tidak akan mulus begitu saja. Pasar mobil listrik saat ini sangat kompetitif. Pemain besar dari Cina seperti BYD dan Wuling sudah lebih dulu menguasai pasar dengan harga kompetitif dan teknologi canggih. Belum lagi Jepang dengan hybridnya yang sudah dipercaya konsumen selama bertahun-tahun. Aletra harus punya strategi jelas, mulai dari harga, fitur, layanan purna jual, hingga membangun brand awareness agar bisa bertahan lama. Selain itu, kesiapan infrastruktur juga menjadi faktor penting. Walaupun jumlah stasiun pengisian daya listrik terus bertambah, penyebarannya masih belum merata di seluruh Indonesia. Aletra perlu ikut aktif mendorong ekosistem ini agar konsumen lebih yakin menggunakan mobil listrik mereka. Pertanyaannya sekarang, apakah Aletra bisa jadi game changer di industri otomotif Indonesia? Melihat visi dan langkah yang mereka ambil sejauh ini, peluang itu terbuka lebar. Fokus pada segmen MPV yang jadi favorit masyarakat, desain yang modern, serta membangun jaringan dealer adalah strategi yang tepat. Jika mereka bisa memberikan harga yang kompetitif dengan fitur lengkap, bukan tidak mungkin Aletra akan jadi pilihan utama konsumen Indonesia. Yang jelas, kehadiran Aletra di Gias 2025 akan jadi sorotan. Apalagi ini pertama kalinya sebuah merek mobil listrik lokal tampil di panggung sebesar itu. Publik tentu penasaran melihat langsung seperti apa kualitas dan teknologi yang ditawarkan. Dan jika Aletra berhasil mencuri perhatian, ini bisa jadi awal kebangkitan industri otomotif lokal di era elektrifikasi. Langkah Aletra ini bisa jadi titik balik penting. Selama ini, kita selalu jadi pasar untuk produk luar negeri, tapi kali ini, kita punya kesempatan untuk mendukung merek lokal yang membawa misi besar. Gias 2025 akan jadi momen penentuan, apakah Aletra bisa membuktikan diri sebagai pemain serius di industri otomotif listrik. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Aletra L8 EV ini bisa bersaing dengan mobil listrik lain yang sudah lebih dulu populer? Atau justru jadi bintang baru yang menggebrak pasar otomotif Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.